pukul 9:53 waktu Indonesia bagian jam tangan saya. Dan sekarang ini saya berada di ruang tunggu Pelabuhan Tanjung Mas Semarang. Daripada boring dan akhirnya saya buat vlog ya. Sekarang tanggal 13 di mana saya mengantar salah satu kawan juga untuk ke Karimun Jawa. Nah, di sini sambil menunggu nanti kita naik kapal Pelni, yaitu kapal Kelimutu. Nah, kebetulan di samping saya ini ada apa ya? Dia salah satu korban terdampar di Karimun Jawa dan tidak bisa pulang. Nah, makanya ini menarik karena kebanyakan orang-orang yang buat vlog tentang Karimun Jawa lebih ke ya cari budget yang lebih murah atau tempat-tempat seru mana yang bisa dikunjungi di Karimun Jawa. Tapi mungkin di sini akan memberikan perspektif lain bahwa di Karimun Jawa tidak selamanya mulus gitu. Kenapa? Nah, ini kita ngobrol sama dia. Nah, ini Faiz. Vlog baru, vlogger baru, YouTuber amatiran. Mikrofonnya aja masih pinjem ini. Pak Ansori, kali aja Anda melihat ini, makasih ya. Buat ngetes, kalau misalkan cocok nanti beli sendiri dah. Oke bro, ini Faiz teman saya, junior ya bro, tepatnya junior terpaut 1 tahun lah dengan saya. Muda ya. Ini Faiz, jadi dia punya pengalaman pas waktu itu di Karimun Jawa. Dia pernah terdampar seminggu ya bro ya, seminggu di Karimun Jawa. 2016 terdampar selama 1 minggu di Karimun Jawa, tidak pernah pulang. Gimana ceritanya itu? Itu awalnya kan saya dengan teman saya backpackeran ya. Saya 2 orang berangkat dari Jepara. Ya, kita kenapa kok berangkat dari Jepara dan backpacker ya karena cari murah, hemat biaya. Pakai kapal Sekinje pasti ya, pakai kapal Sekinje. Untuk kelas mahasiswa 750 tahun dulu ya mahal ya, beda kalau sekarang murah banget. Itu bulan apa? Itu bulan Desember akhir 2016. Oke. Udah lumayan lama, hampir 5 tahun berarti ya. Ya, ini hampir 5 tahun. Oke. Lalu ya banyak pengorbanan sih untuk backpacker, terutama buat yang cari murah. Soalnya kalau dari Jepara itu tiket memang nggak bisa booking. Iya. Kita tidur di Pelabuhan Jepara. Ya, terutama di sana ya banyak nyamuk lah. Kita pasti meranan. Iya. Informasi Jepara. Buat Anda, ini soalnya saya juga dulu pas di pertama kali ke Karimun Jawa tahun 2012 atau 2013 juga pakai Sekinjai. Dan pada waktu itu karena kita tidak bisa reservasi tiket sebelum hari H, harus beli on the spot, jadi kita harus nginep di situ ya. Itu biasanya teman-teman backpacker suka kayak gitu tuh. Nah, Faiz ini merasakan sendiri, dimana dia malah ke sana pakai motor gitu. Jadi pada waktu itu dia pas berangkat ke Karimun Jawa pakai Sekinje dan bawa motor. Di sana pas rencana mau pulang nggak bisa karena ombaknya pas lagi tinggi. Betul. Akhir tahun ya jaga-jaga aja, cuaca pasti ekstrim biasanya. Pesennya tuh akhir tahun musim baratan. Taunya kamu misalkan kalau kapalnya itu nggak jadi berangkat gimana? Taunya? Atau rencana awal di Karimun Jawa pengennya berapa lama rencana awal tuh? Rencana awalnya kan kita biasa lah 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam. Kita juga cari suasana malamnya biar agak panjang, agak lama. Terus juga kita bisa menikmati wisata darat. Maka dari itu kita bawa motor sendiri. Biar irit juga ya. Biar irit juga. Terus kendala awal tidak bisa pulang itu ya karena gelombang tadi itu ya. Kita berangkat memang gelombangnya sudah tinggi. Cuma masih bisa dilewati. Oke. Nah, jelang beberapa hari saja itu sudah tidak bisa dilewati. Berarti rencana di hari ketiga pas mau
pulang nggak jadi gara-gara gelombang tinggi. Pengumuman gelombang tingginya itu sehari sebelumnya, malam sebelum berangkat atau gimana? Pengumumannya itu satu ya itu apa? Sore kita habis jalan-jalan di darat. Dari para pemandu dan homestay itu sudah bilang kayaknya nggak bisa berlayar, info dari Jepara nggak diizinkan. Paginya itu ya apa tuh kaptennya ya nakoda nakoda ya agak memaksakan diri lah. Beberapa orang memang yang terutama yang punya budget mereka nekat ninggalin mobil, ninggalin motor di Karimun Jawa. Iya, yang penting mereka pulang. Satu-satunya kapal yang berani itu ya apa? Bahari Express. Kapal feri tidak berani, Bahari Express nekat, tapi endingnya ya nakodanya juga nggak berani. Soalnya berarti rencana awal sudah mau berangkat, jadi orang-orang yang rata-rata pakai mobil, kendaraan segala macam ditinggal dan ikut Bahari Express dan akhirnya Bahari Express juga nggak berani berangkat karena gelombang tinggi. Oke. Berarti banyak orang yang terdampar di sana. Wah, banyak itu. Lalu pengeluaran pasca 3 hari 2 malam yang akhirnya nambah jadi 1 minggu gimana? Ya itu kan rencana awal kita 600 sampai 700-an ya budgetnya kita. Karena molor akibat bencana atau musibah tadi ya mau tidak mau dananya ngelombang karena kita nginep di homestay. Iya. Nah itu pengalaman menarik dan memang ini tidak hanya terjadi pada Mas Faiz di Karimun Jawa. Jadi begini, ini seperti pas trip saya pas bulan Februari kemarin tanggal 7, di mana hari Jumat tanggal 7 itu kapal ekspres Bahari, Siginjai, bahkan pesawat 6 Air yang dari Semarang itu tidak berani berangkat sama sekali. Jadi orang-orang yang mau jalan-jalan ke Karimun Jawa atau ada urusan kerja di sana, mereka putar arah pakai pelni, berangkatnya pakai pelni pada waktu itu bareng dengan saya juga. Saya juga sempat berpikir pada waktu itu agak takut gimana, soalnya pas anginnya lagi kenceng-kencengnya. Alhamdulillah pelni juga masih berani berangkat dan memang agak ya meskipun agak goyang di kapal tapi tetap aman, dan sampai di sana pun tripnya alhamdulillah lancar, sampai pulang pun tidak terkendala. Jadi teman-teman yang memang punya ataupun kepengen backpackeran ke Karimun Jawa nggak ada salahnya, cuman pinter-pinterlah milih musim ya. Jangan pas musim baratan. Musim baratan di Karimun Jawa itu pas musim hujan itu. Dan masa transisinya ya mulai Desember Januari itu paling kenceng-kencengnya gitu. Saran saya kalau misalkan pengen backpackeran lewat Jepara atau manapun, cari musim bagus. Karena biasanya kalau tidak salah, mohon maaf kalau ada yang mau ngoreksi, kalau ombak di ketinggian 2,5 meter ya, sampai lebih, maka Ekspres Bahari dan Siginjai nggak berani berlayar itu. Tapi kalau dari Semarang insya Allah pelni bisa, cuman kan masalahnya pelni masih rutenya masih di hari Jumat saja gitu. Nah itu makanya pinter-pinterlah cari waktu kalau ingin backpackeran ke Karimun Jawa, karena kita tidak tahu cuaca, bisa saja malam misalkan cuaca bisa menjadi teman, besoknya bisa menjadi lawan. Itu perlu dihati-hati gitu. Itu wawancara singkat saya untuk mengisi waktu luang untuk menunggu jam kita naik kapal, karena ini masih pukul 10, 1 jam lagi. Dan terima kasih, semoga nanti kita naik bareng sama saya ini nanti 2 hari di Karimun Jawa menggunakan pelni. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di vlog selain ini. Bye bye, assalamualaikum.